Ma'asyiral muslimin, arsalakumullah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang rajulun sholih, laki-laki sholih, sifat dan karakteristik laki-laki sholih. Kita masuk pada pembahasan salah satu sifat dan karakter laki-laki sholih, itu adalah senantiasa mendakwahkan Islam. Jadi tidak bisa melepaskan tugas ini, karena ini termasuk bagian dari sifat dan karakter laki-laki sholih, yaitu selalu berdakwah, selalu menyampaikan Islam di tengah-tengah umat, kapanpun dan dimanapun. Pada pertemuan yang lalu terkait dengan dakwah ini, kita sekarang masuki pada metode dakwah. Bahwa dakwah itu tidak serta-merta modal berani, modal bisa bicara, kemudian sampaikan begitu saja. Tetapi perlu dipahami, kalau kita sudah masuk pada tugas dakwah ini, paling tidak kita tahu metodenya. Metode dakwah itu bagaimana. Jadi tidak serta-merta kita menyampaikan, tidak serta-merta kita berani ngomong, enggak. Jadi ada metode-metodenya. Di dalam ini disebutkan di dalam surat An-Nahl. Dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl ayat 125. Ini menjadi metode dakwah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah itu seperti itu. Jadi dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berangkat dari ayat ini, metode dakwah itu ada tiga. Metode dakwah di dalam tinjauan Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah bil hikmah. Jadi kalau kita ingin menyampaikan Islam di tengah-tengah umat ini, tentunya bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu sebagian ulama mengatakan dengan bijaksana. Hikmah itu. Bagaimana maksudnya kita dakwah itu dengan bil hikmah? Kalau kita sudah masuk pada pekerjaan ini, berdakwah, mengajak orang atau menyeru Islam kepada orang lain, itu harus bijaksana. Pengertian bijaksana itu kita harus teliti, Pak. Teliti, memperhatikan siapa yang akan didakwai, sifat dan karakternya bagaimana orang yang akan didakwai, kemampuan dia berpikir sejauh mana, kepandaiannya sejauh mana, dan kemudian bagaimana dia kalau seandainya dengan cara begini, dan kemudian bagaimana reaksi dan efek dia. Jadi makna hikmah itu sedetail itu, Pak, sedetail itu. Mau ngajak orang agar supaya menerima Islam, mengajak orang agar supaya dia ini mau masuk Islam, itu harus diperhatikan sejauh itu. Termasuk sampai urusan bahasa itu perlu diperhatikan. Yang pertama, kita melihat situasi atau kondisi mat'unya, orang-orang yang akan didakwai. Orang itu tinggal di mana? Ini diperhatikan sejauh itu kalau kita memang ingin
menyeru Islam ini kepada umat manusia. Orang yang tinggalnya di hutan tentu punya sifat karakter berbeda dengan orang yang tinggalnya di desa. Orang yang tinggalnya di desa berbeda dengan orang yang tinggalnya di kota. Kota pun nanti berbeda-beda. Kota yang maju dengan kota yang berkembang itu orang-orangnya berbeda. Ya. Itu perhatikan di situ, Pak. Tingkat kejahiliahannya, tingkat kebodohannya, tingkat kemampuan mereka berpikir itu juga menjadi upaya kita untuk jadikan perhatian kita untuk menyampaikan Islam, Pak. Yang kedua, setelah kita mengetahui sifat dan karakter orang yang ingin didakwai, kondisinya seperti itu. Misalnya di orang-orang yang tinggal di pedalaman, hidupnya di hutan. Kira-kira misalnya kita kumpulkan kemudian suruh duduk, kon ngrungoki ceramah ngono gelem mangkat enggak ya? Enggak bisa. Ini sekedar berbagi pengalaman gitu. Dulu waktu kami dikirim di Sangih itu, rata-rata yang akan kita dakwah itu orang-orang sing setiap hari mangsa bone nang alas. Ada masjid sepi dari penghuni. Tapi kalau di hutan itu malah rame. Bahkan di hutan itu pun ada yang namanya warung kopi, Pak. Warung kopi itu tidak di pinggir jalan, tapi di tengah hutan itu. Jadi dia menyediakan kopi, menyediakan teh, menyediakan susu, menyediakan minuman-minuman segar, makanan-makanan instan dan lain sebagainya. Nanti membelinya itu bukan dengan uang, dengan hasil hutan. Dia bawa apa di situ untuk digantikan makanan itu. Sementara mereka secara identitas mereka Muslim, sholat enggak. Lah kita mendakwai mereka itu kita harus masuk ke hutan-hutan itu. Ketemu orang yang sedang membawa cangkul, ketemu orang sedang memanjat pohon kelapa itu, kita tunggu sampai di bawah, kita bantu membawa kelapanya. Nanti sambil duduk kita sambil ngobrol, kita perkenalkan pelan-pelan Islam itu kayak apa. Itu pun sangat hati-hati, sangat hati-hati sekali. Ya, jangan gampang menyinggung hal-hal yang biasa dilakukan sementara perbuatan dia itu adalah haram. Jangan disinggung dulu. Saya masuk di daerah itu saya sudah diberikan rambu-rambu, Pak. Apa? Nanti kalau Ustadz dakwah di sini jangan nyinggung urusan ini. Itu disebutkan tuh ada 3, Pak itu. Ojo disinggung sih. Engko yang telung perkara iki mbok singgung. Kowe mulih mung gari jenenge tok. Wis marai medeni sik itu, Pak. Ternyata pernah betul itu. Ternyata setelah kita coba itu sedikit kita nyinggung, reaksinya luar biasa. Reaksinya luar biasa. Salah satu di antaranya adalah merokok. Itu jangan disinggung di sana. Saya pernah sedikit nyinggung, sebenarnya hanya pelan-pelan, hati-hati, jangan supaya dia itu marah dulu gitu kan. Saya nyinggung nyebut rokok itu, dia langsung kontaknya tinggi. Kalau seandainya nanti Islam itu melarang untuk merokok di sini, maka saya yang pertama kali yang akan membakar pabrik rokoknya. Ngomong dulu, Pak. Dua pora, ya, gitu. Mendakwai orang seperti ini berbeda. Kita harus punya cara-cara sendiri. Di kampung pun, di desa-desa juga berbeda-beda. Kita menyampaikan Islam di tengah kampung. Kampung yang di situ, kampung masih pelosok yang tidak pernah kenal yang namanya Masjid Taklim, dengan kampung-kampung yang mereka sudah subur dengan Masjid Taklim, tetapi Masjid Taklimnya cuma sholawatan, cuma tahlilan, cuma yasinan, itu beda caranya. Inilah yang dinamakan metode dan kita teliti gitu loh. Jadi kalau seandainya
cara yang kita pakai yang seharusnya untuk orang-orang yang tinggal di pedalaman, kemudian kita bawa, kita sampaikan di perkampungan yang mereka sudah subur dengan pengajian-pengajian, itu nggak berjalan. Yang terjadi adalah gesekan-gesekan keras. Anaknya mengejak gontok antok nanti, Pak. Ini metode bil hikmah itu seperti itu. Dan kemudian juga di saat kita menyampaikan kepada umat ini menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh mereka. Kita mengukur dulu kemampuan dia, intelektual mereka, kepandaian mereka, dan kebodohan mereka itu pun juga diukur dengan cara pendekatan dulu, kita ajak ngobrol dulu. Itu kan kita jadi ngerti, oh orang ini kemampuannya sejauh ini. Bahasa itu penting. Lebih tepat kita menggunakan bahasa daerah mereka. Itu lebih mudah diterima oleh mereka. Seperti dulu, ya pengalaman lagi. Waktu saya di sana itu belajar untuk menyampaikan Islam itu, saya belajar bahasa daerah sana dulu itu 1 bulan. Saya pakai bahasa daerah sana itu 1 bulan. Itu pun tidak menguasai, susahnya luar biasa. Karena apa? Bahasa-bahasanya itu hampir sama, tetapi hanya kebalikan-kebalikan dengan di Jawa. Keliru nyebut malah jadi fatal gitu. Susah gitu. Bahasa yang tepat itu adalah bahasa di daerah itu yang akan kita jadikan sarana untuk kita dakwahi. Ya. Kita membawa bahasa Jawa di tempat lain itu nggak bisa diterima. Atau bahasa nasional sekalipun kalau di daerah itu jangan kemudian dianggap setiap daerah itu ngerti bahasa nasional. Pakai bahasa Indonesia pun kadang ada orang yang tidak ngerti. Kita pakai bahasa Indonesia dia nggak ngerti, dan kita pakai bahasa Jawa ada orang yang tidak ngerti. Ini cerita pengalaman lagi, pernah kami berdakwah di daerah Wonogiri bagian Slogoimo. Ada satu kajian itu saya diminta untuk ke sana karena jauh, saya minta dijemput lah gitu. Minta dijemput. Nah, panitianya itu meminta nanti pakai bahasa Indonesia saja Ustadz. Ya saya ngikuti panitia. Ya panitia minta dipakai bahasa Indonesia, ya saya ikuti bahasa Indonesia. Ternyata saya melihat sebelum saya menyampaikan materi itu, ternyata yang hadir itu orang-orang tua, mbah-mbah itu, Mbah Kakung, Mbah Putri, banyak sekali orang-orang pedesaan berkumpul jadi satu gitu. Saya tes dulu, saya pakai bahasa Indonesia itu paham nggak semua itu. Saya coba pakai bahasa Indonesia itu, saya nunjuk beberapa orang yang sudah tua, termasuk Mbak Kakung, Mbak Putri itu, Mbak jenengan paham? Gedek, nggak paham. Ya akhirnya permintaan panitia ini saya tolak, Mas sekarang saya pakai bahasa Jawa. Kalau saya pakai bahasa Indonesia, itu ada mbak-mbak yang nggak ngerti. Itu. Yang kedua, pernah kami diundang satu pesta pernikahan. Saya menggunakan bahasa Jawa, awal ngantar akhir pakai bahasa Jawa, sampai selesai pakai Jawa. Yang mendengarkan banyak, pesta pernikahan, yang hadir banyak. Cuman setelah selesai itu saya agak curiga itu kan, kok suara saya itu nggak ada responnya gitu. Kok orang nek sing nyambung, orang nek sing guyu, orang nek sing paneng. Jadi saya ngomong koyo ora mudeng gitu loh. Setelah saya tes, saya tanya, ini bapak-bapak apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir paham nggak? Semua kompak pajamnya, tidak paham. Ternyata apa? Mayoritas orang Manado nggak ngerti apa. Jadi sia-sia saya ceramah 1 jam itu. Tuh, ini penting, ini namanya metode dakwah itu kita juga perlu sikap-sikap teliti dalam urusan ini, tidak hanya menggunakan bahasa yang kita punya. Ya. Kemudian bahasa ini pun nanti dibagi-bagi, Pak. Kalau orang-orang yang akan kita dakwah itu adalah orang-orang yang memang punya pengetahuan, orang-orang yang punya pengetahuan, ya sekolah paling tidak lulusannya wong SMP, SMA itu kan wis rada mapan bahasane apik. Tapi kalau kita jumpai seseorang yang mereka itu tidak kenal sekolah,
Ya memang ada dasarnya kita menggunakan bahasa mereka gitu. Ya. Kan ada kan orang itu memang latar belakangnya itu memang anak-anak jalanan. Misalnya dulu waktu saya disuruh menyampaikan materi kepada anak-anak eksperimen Solo. Saya nganggo bahasa kita itu dia merasa Ustaz pakai biasa gaul aja gitu. Dia mintanya pakai bahasa gaul, Pak. Padahal saya menggunakan bahasa kita itu yang sebenarnya bisa dipahami oleh siapapun, tapi mereka justru malah lebih suka pakai bahasa gaul saja, Ustaz. Lah bahasa gaul sing pripun jenengan? Aku dhewe yo bingung kan bahasa gaul sing piye gitu. Akhirnya saya campur aduk gitu loh. Jadi kadang nganggo bahasa rada kasar sithik malah seneng Pak dia. Nyambung gitu. Sampai hari ini alhamdulillah jadi orang-orang yang insyaallah saleh. Inilah yang dimaksudkan bil hikmah itu seperti itu jemaah sekalian. Berbeda dengan di sekitar atau daerah-daerah yang berbeda, misalnya di perkotaan. Perkotaan pun nanti berbeda-beda juga kualitas pemahaman masyarakat itu berbeda-beda. Podo-podo Solo nih gitu kan. Solo kota sama Solo pinggiran itu berbeda kemampuannya. Ya. Nanti yang agak masuk ke pinggiran beda lagi gitu kan. Beda lagi. Ya. Ini juga harus jeli, kita harus teliti dalam urusan ini. Kalau sudah di tempat ini seperti kita di Majelis sini ya, Majelis Al-Fajr ini kan sudah mapan, sudah pinter-pinter, intelektualnya sudah ada ya, kepandaian. Jadi mau disampaikan model apa jenengan sok nampa, Pak. Saya yakin jenengan bisa nampa. Pakai cara bahasa tinggi jenengan sok paham, bahasa menengah sok paham, bahasa rendah pun dia paham, jenengan paham semua. Tapi di tempat lain, Pak, itu kita benar-benar menjajaki betul dalam rangka menyampaikan ilmu ini agar supaya mudah dipahami orang itu. Kita benar-benar mengerti bagaimana orang itu di dalam urusan bahasa, termasuk sikap kita kepada mereka itu benar-benar dipelajari. Jangan disamakan dengan kita. Kalau hari ini ya misalnya di Solo ini Pak, di Solo ini undangan pengajian ba'dal maghrib, sholat harus maghrib di tempat. Bar maghrib wis do teko kabeh, Pak. Saya menggunakan cara ini di tempat lain nggak jalan. Seperti kemarin itu di Sanggung, Pak. Saya dapat undangan, Ustadz nanti jadwal panjenengan nanti jam ba'da isya langsung nggih. Saya membiasakan diri kayak di Solo ini. Saya isya di lokasi. Isya di lokasi belas orane wong. Tekone jam piro, Pak? Jam 09.00 bayang, Pak. Saya tuh hampir kaya wong arep mutung gitu. Saya di masjid lingak-linguk dhewe, enggak ada temennya, panitia enggak nemeni saya, wedang ya ora ditoni. Loh, saya menggunakan cara-cara di sekitar Solo itu saya terapkan di kampung enggak jauh dari sini, Sanggung, Pak. Sanggung itu melu Klaten itu. Mas, saya nunggu 2 jam di situ. Loh, inilah yang perlu ketelitian bil hikmah itu di sini. Makanya saya melihat dari sisi kedisiplinannya saja sudah berbeda, maka ilmunya pun kita kemas bagaimana ilmu yang disampaikan ini bisa diterima di sana. Ya, nggak perlu jauh-jauh. Saya siapkan materi itu nggak ngerti kondisi jamaah kaya ngono, akhirnya tak rubah materi, Pak. Iya itu bener-bener langsung tak rubah. Lah undangan isya di tempat jam 09.00 lagi teko mang bayangke. Itu saja datangnya tidak bersamaan 1, 2, 3. Ada yang datang awal itu duduknya di pojok nyumet udut saja. Tegele itu loh, Pak. Saya tuh sudah nunggu 2 jam di situ. Datang paling pertama, duduknya di pojok nyumet udut sik karo ngenteni koncone gitu, Pak. Inilah metode dakwah memang harus diterapkan, Pak. Inilah bil hikmah itu benar-benar teliti dalam hal ini. Jadi tidak asal-asalan kita. Tapi pernah, Pak, saya juga dimintai satu kajian itu di Kopassus, Pak.
Kopassus kandang menjangan. Saya juga mikir, seumur-umur saya belum pernah ngisi pengajian nang Kopassus ya, sing ngrungokke tentara kabeh. Tak sampai ke materi opo ya aku ya bingung itu. Tapi paling tidak saya melatih kedisiplinan, tepat saya jam 8 kurang 5 menit sudah sampai standby di situ. Ternyata sana itu sama, Pak. Sudah siap semuanya, kalah disiplin saya. Padahal jam 8 kurang 5 menit sudah standby. Tak planning kurang 5 menit saya harus datang. Sana sudah siap duduk semuanya. Pakai seragam dureng semua. Saya pakai materi juga berbeda, ini tentara kabeh. Saya harus pakai materi-materi yang menyemangati mereka gitu kan. Inilah yang dinamakan metode dakwah bil hikmah. Kita harus teliti. Termasuk juga misalnya maktunya itu adalah kaum wanita, misalnya ummahat. Itu jangan disamakan dengan kaum laki-laki. Berbeda. Tentunya muatan materi ini kita pilihkan yang cocok bagi ummahat, kita pilihkan cocok bagi kaum akhwat. Kenapa? Meskipun ilmunya sama, Islam sama, materinya sama, cuman muatan-muatan ilmunya ini perlu agak kita pilihkan dulu. Perempuan itu kan perasaannya itu tinggi, peka perasaannya, berbeda dengan laki-laki. Pilihlah materi-materi yang menyentuh, materi-materi yang halus, materi-materi yang lunak, yang disukai oleh kaum wanita. Sehingga apa? Mereka suka mendengarkan tausiah, mereka senang mendengarkan kajian-kajian, dia mudah memahami. Lah wong mulang ibu-ibu Kak. Materi ini kaya mulang laskar jihad. Loh, saya cerita itu di Semanggi ada itu. Ibu-ibu sudah tua-tua, takbir. Gitu Pak, saya duduk di situ. Jadi panitianya itu yang begitu, mengobar-ngobarkan semangat kaum ibu yang sudah tua-tua itu diwiwiti dengan takbir, takbir. Siapa yang ingin masuk surga? Saya, takbir gitu. Ya Allah, ini ramatuk saya ini. Mengobarkan semangat ngaji bagi ibu-ibu yang sudah tua-tua, padahal mangkat dari rumah menuju majelis taklim aja jarian. Suruh takbir dengan sekeras mungkin. Saya sampaikan materi pelan-pelan, ini terkait ummahat. Berbeda dengan kaum laki-laki yang tentunya muatannya memang perlu ada kesemangatan, perlu ada sentuhan-sentuhan hati, mau dikasih materi apapun insya Allah kaum laki-laki itu siap. Bil hikmah itu seperti itu. Termasuk bahasa, kita mempelajari maktu orang-orang yang kita dakwai, kemudian bahasa, kemudian sikap dan perilaku kita, kedisiplinan kita, itu benar-benar kita perhatikan. Ini namanya bil hikmah. Bil hikmah. Jangan sampai salah sasaran. Maka kalau seandainya kita ini berdakwah dengan menggunakan metode-metode yang disampaikan oleh Al-Quran, minimal ya, itu keberkahan majelis ilmu, keberkahan kita berdakwah itu ada. Kita menjalankan Islam berdasarkan Quran, itu insya Allah keberkahannya ada. Secara hasil memang kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan menggerakkan hati kaum muslimin, hati manusia ini mau menerima dakwahnya atau tidak, itu Allah yang tapi paling tidak metode ini kalau kita tempuh secara hasil bisa diharapkan gitu. Ini yang pertama itu bil hikmah. Saya mendapatkan cerita dari seorang di kampung saya itu. Dia tinggal di Solo karena pekerjaannya itu di daerah Solo, Pak. Dan kemudian dia aktif ke pengajian-pengajian, ya. Dan dari hasil pengajian-pengajian yang dia datangi di Solo ini, setiap kali pulang itu disampaikan di kampungnya. Semangatnya luar biasa. Dia masih muda. Dia ngaji di Solo itu pokoknya kajian dia datangi. Padahal di Solo kan majelis taklim itu macam-macam ya. Macam-macam, sing sholawatan enek, sing materi-materi jihad enek, sing materi-materi keluarga enek, pokoknya didatangi semua. Ada jamaah MTA didatangi, ada jamaah
Jamurah didatangi, ada jamaah ini didatangi. Ini ilmu yang dia dapatkan dibawa di kampungnya. Cerita dia menyampaikan materi yang mana dia diminta untuk khutbah Jum'ah. Ya, khutbah Jum'ah. Nah, di dalam khutbah Jumat itu dia menyampaikan, menyinggung dan menyampaikan persoalan bid'ah. Bayangkan. Semangatnya dia berada di Solo mengaji ke sana kemari untuk ilmu tentang bid'ah, sampaikan di khutbah Jumat. Sementara masjid itu bid'ah toh isinya, Pak. Mungkin saking semangatnya itu loh. Mungkin saking semangatnya setiap kali dia masuk di kampungnya itu sholat di masjid itu ada mau bid'ah toh. Lah ini kesempatan pengisi khutbah Jumat langsung disinggung bid'ah itu sesat, bid'ah itu dolalah. Itu sing sholat Jumat pripun Pak reaksine? Sing maune ngantuk, melek kabeh malah. Jenengan ngerti biasanya kalau sholat Jumat dia do ngantuk kabeh. Ini reaksinya justru berbeda. Tatkala dia menyampaikan bid'ah langsung dengek kabeh, Pak. Ora nek sing ngantuk, mentelengi kabeh. Iki ustaz sapa? Terjadi dak pulang Jumat selesai, dia pada sarasian ada beberapa orang itu yang tidak langsung pulang, nunggu imamnya turun dari tempat. Mau pulang itu, Mas, rene Mas, di sidang wong akeh. Lek mau ngaji nang ngendi? Loh, ini terjadi di kampung saya gak lama, saya tinggalnya di Pakis itu. Bid'ahnya banyak dan dia menyampaikan tentang masalah bid'ah seperti itu. Ini karena apa? Karena kurang memperhatikan metode dakwah sama sekalian. Jadi yang mayoritasnya itu wis pelaku bid'ah kabeh, ojo langsung digitukan, Pak. Jenengan mung disidang ngono tok iki bejo, Pak. Kadang jika ngombe wedang bareng cek lumayan, tapi orang-orang yang sudah kuat kebid'ahannya, jangankan cuman di sidang, taboki wong akeh, Pak. Ini butuh kita metode dakwah bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah. Cara yang kedua adalah dengan mau'idah hasanah. Artinya pengajaran yang baik. Jadi kalau kita ingin mendakwahkan Islam ini, Bapak-bapak sekalian, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping bil hikmah bijaksana, kita teliti medan dakwah itu. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah, yaitu dengan pengajaran yang baik. Kalau orang-orang yang ingin kita dakwah itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh gitu, tentunya kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh mereka. Sederhana bahasanya. Jangan terlalu tinggi kalimat-kalimatnya yang ingin disampaikan kepada mereka. Jangan, kalau menurut saya, jangan terlalu banyak dibacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi kalau menurut saya. Ini orang jahil, orang bodoh banget ini loh, Pak. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh mereka. Pak, menurut jenengan sholat niku hukumnya pripun? Itu diajak sharing, jak bicara begitu. Kula nggih dereng ngertos Pak Ustaz sholatnya hukumnya nopo. Sholat kanggone wong Islam niku ping pinten to, Pak? Wis kula nggih dereng ngertos. Lah jenenge bodoh banget, Pak. Ora ngerti apa-apa itu. Jangan langsung kita tegaskan wa aqimus sholat, tegakkan sholat. Kalau kamu enggak menegakkan sholat neraka kowe. Sesuk bali nang kono wis siap pentung kabeh, Pak. Wal mau'idatil hasanah ini dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Diajak ngobrol yang enak, diselami bagaimana gitu. Kan ada juga ini enggak jauh dari Solo. Saya pernah ngisi di satu masjid itu di daerah Solo Baru ke selatan, kampungnya saya enggak tahu. Habis saya ceramah itu takmirnya cerita sama saya. Takmirnya. Jadi bar pengajian rampung, saya suruh minum teh sambil makan snack itu, sambil takmirnya dekati saya dua orang, yang satu takmir, yang satunya bendahara masjid kalau tidak salah. Dan bendaharanya itu adalah pensiunan tentara. Ngobrol sama saya, Ustaz, yang ngisi kemarin itu Ustaz kenal enggak? Siapa ini?
Sebutkan namanya, orangnya ini katanya dari pondok ini. Oh nggih, saya kenal. Saya cuma kenal bapaknya, kalau dianya saya nggak kenal. Oh, lah pripun to Pak? Dia ceramah itu 1 jam dari awal sampai akhir, cuma maca dalil tok. Jamaah iki ra nek sing mudeng. Loh itu yang cerita takmir nggak sama saya. Ayat Quran dibacakan, hadis dibacakan, bahkan yang di bawah itu kita gundul sih. Teliti kayak ngajar anak-anak pondok itu loh. Padahal yang hadir kan bapak tua dan orang-orang yang mungkin ya pengetahuannya secara pemahamannya itu masih rata-rata ke bawah gitu loh. Disampaikan seperti itu yang ndungkluk kabeh, orang nek sing nyambung blas gitu. Lah terus pripun? Sakniki kula ganti Ustaz. Kalau yakin iku ilmune sae ning diterapke teng masjid iki mboten mlaku. Itu sing cerita takmir lho Pak Zaman. Saya enggak buat-buat cerita. Inilah yang dinamakan metode dakwah, Pak. Bil mau'izatil hasanah. Bil hikmahnya sudah, kemudian wal mau'izatil hasanah, pengajaran-pengajaran yang baik. Jangan mudah kita mengangkat-angkat kekurangan-kekurangan orang yang akan kita dakwai. Jangan diangkat. Misalnya pengen dakwai wong isih seneng judi. Oh judi singgung-singgung judi ini dulu Pak. Ya, pelan-pelan jangan disinggung dulu masalah judi. Orang yang biasanya mungkin kerjanya di bank konvensional di situ terjerat riba misalnya, jangan disinggung riba dulu, pelan-pelan gitu. Yang penting dia gelem teko sing ngaji sih gitu. Ya, nanti pelan-pelan, nanti dia muncul sendiri. Orang perlu dijelaskan, dia nanti akan bertanya, berarti kerja di sini riba, gitu. Riba itu berarti mesti gitu Pak gitu. Awak dia orang jelas, tapi dia sendiri yang bertanya. Ini berarti nyambung Pak, ilmunya sudah nyambung. Dan juga di saat kita menyampaikan ilmu itu wal mau'izati hasanah itu bisa dipahami yang benar-benar bisa masuk ke dalam hati orang yang mendengarkan. Ini yang memang ilmu rada angel Pak sing ngene iki. Ceramah ben iso dirungokke ya tekan ngati kuwi sing rada angel. Aku dhewe iki ya ora mudeng sing ngrungokke mlebu tekan ati ora aku ya ora ngerti Pak itu. Kalau cuma saya lihat itu misalnya para pendengar yang mendengarkan itu kadang rada guyu sithik itu berarti nyambung, berarti kan berarti ya mungkin ya insyaallah tekan ngati. Kadang tatkala saya sampaikan waktu di Cemani kemarin itu saya ceritakan beberapa besar siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, itu ada satu jamaah yang menangis itu. Oh berarti mungkin loh harapan saya itu apa yang saya sampaikan menyentuh hati dia. Saya sampaikan dahsyatnya siksa api neraka itu saya perhatikan satu persatu itu enek sing nangis Pak ning siji. Ndungkluk ini karo ilune ngrocos-nocos. Bibar pengajian memang saya sengaja enggak pulang. Saya ingin menanyakan orang itu nangisnya karena apa? Jojo nangisnya bar patu karo bojone gitu. Lah makanya ning yen nangisnya karena apa ya saya sampaikan berarti apa yang saya sampaikan mungkin masuk ke dalam hati dia gitu loh. Ternyata saya ajak ngobrol di luar masjid di parkiran itu, Mas. Tadi yang duduk di pojok itu, nggih Ustaz. Tadi saya perhatikan jenengan nangis. Nangis karena apa, Mas? Lama dia jawab, tak enteni orang jawab. Nangis sama gowo, Mas. Ustaz, yang jenengan sampaikan tadi, saya baru saja berhenti berbuat itu. Karena saya menceritakan dosa ini siksanya begini, dosa ini siksanya begini. Ternyata dia langsung tanggap itu. Saya baru berhenti dari apa-apa yang Ustaz sampaikan tadi gitu. Dan saya sangat takut kalau seandainya hari ini saya mati, hari ini saya meninggal dunia, kemudian saya baru beberapa hari saya datang ke masjid ini, sholat dan mendengarkan pengajian. Jangan-jangan dosa-dosa saya ini belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti saya akan merasakan siksa yang Ustaz ceritakan tadi. Aku ngurung jawaban gitu mak merinding gitu bahasa itu, ya Allah. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan menyentuh hati dia itu seperti itu. Ini yang namanya mau'izatil hasanah, Pak. Jadi menyampaikan ilmu itu memang suatu ketika memang kita butuh dialog, butuh interaksi yang sehat gitu kan. Ustadz menyampaikan
pendengar itu bisa seksama, bisa mendengarkan, bisa nyambung, bisa diterima baik di telinga maupun di hatinya. Itu reaksi-reaksinya spontan berubah, itu yang diharapkan mau'izatul hasanah gitu. Jadi tidak hanya sekedar transfer ilmu, Pak. Dan sekarang kan banyak orang-orang yang mereka itu menyeru mengajak dakwah itu hanya transfer ilmu saja. Dia moco tulisan tuh dari A sampai akhir diwaca nublu ndang dengek itu sing ngrungokke turu kabeh. Enggak manfaat dakwah seperti ini, Pak. Ini perlu metode, Pak. Kita dakwah butuh metode. Ya. Kalau perlu kita mendengar atau yang melihat orang-orang yang mendengarkan itu ada yang ngantuk, langsung disentil supaya nggak ngantuk, ben bangun ini loh, ben tangi gitu. Jangan dibiarkan. Maka kalau saya memberikan tausiah itu agar anak sing ngantuk, aku ngerti ini tak sindir, tak sindir. Kadang-kadang itu nggak adil untuk ngaji kok ngantuk. Ustadznya ceramah ngantuk ora oleh. Ya walaupun nggak bisa gitu kan. Masa sing ngrungokke penak men karo ngantuk gitu. Kadang sampai duduk sambil selonjor seta atau sambil sandaran itu pun kadang saya tak sindir. Iki yo ora adil. Ustadz wis ceramah karo selonjor mesti diprotes kok. Karo sendenan mesti yo diprotes kok gitu kan. Ndang sing ngrungokke sakarepe dhewe. Ini artinya apa? Saya tidak membenci hal-hal seperti itu hanya supaya nyambung, Pak, apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan itu benar-benar kontaknya itu ada. Ya. Jangan cuma hanya transfer ilmu tadi, hanya dibacakan kitab-kitabnya, dibacakan penjelasannya aja, itu sampai yang menyampaikan itu ngulati jamaah aja ndak jadi sing dipentelengnya awal ngasake cuma buku tok gitu, kitab tok. Apa manfaatnya itu? Dakwah itu butuh metode. Mau'izatul hasanah itu salah satu di antaranya adalah memilihkan atau cara-cara materi-materi pengajaran yang disampaikan kepada mak'unya ini itu bagus, hasanah. Senang dia mendengarkan, paham apa yang dia sampaikan, dan dia bangkit semangatnya untuk mengamalkannya. Itulah yang dinamakan mau'izatul hasanah. Maka kalau seandainya nanti semua para dai itu menyampaikan Islam itu ngerti metode-metode ini, itu enak, Pak. Enak. Paling tidak kalau kita ingin menyampaikan siapa yang akan kita dakwahi, itu kita butuh ilmu yang tepat kepada orang yang didakwahi. Jangan salah. Jadi ibarat sekolah, kalau murid-muridnya itu baru tingkat TK, Pak, enggak perlu ditekake dosen. Gitu loh. Berarti yang tepat siapa, Pak? Ya guru TK gitu loh. Diajari nyanyi, diajari senam, diajari itu kan. Dan kalau seandainya murid-muridnya itu baru tingkat TK, yang menyampaikan itu adalah dosen, itu malah nggak manfaat atau ora nyambung. Dosennya yo bingung arep tak ulang apa. Muridnya yo plung-plung ora mudeng. Ya kan? Ini mau'izatul hasanah, Pak. Namun kebalikannya, kalau murid-muridnya itu adalah para mahasiswa, alumni-alumni mahat itu ya sing diundang itu ya neso ya aja mung guru TK, Pak. Ustaz we Iqra urung rampung kon mulang. Lah, enggak nyambung juga. Ini dibutuhkan di dalam dunia dakwah. Mau'izatul hasanah itu perlu hal-hal yang seperti ini, pengajaran-pengajaran yang bagus. Jangan sampai salah. Maka kalau seandainya ada satu ceramah itu terkadang ada sebagian yang kurang setuju, barangkali jenengan juga kurang setuju. Karena ustadz itu lucu gitu. Kalau menyampaikannya itu banyak lucunya. Kadang ada sebagian umat Islam itu ngeritik. Ustadz apa dagelan loh. Kadang orang begitu, sinis gitu. Ya. Agar ustadz itu ceramah itu mereka pada seneng gitu kan. Itu ada juga orang yang mereka itu sinis, kayak ustadz apa dagelan. Dadi sule wae sisan rasa dadi ustadz. Hati-hati jamaah sekalian. Kalau memang ada tipe ustadz yang mereka tuh bisa membuat jamaah tertawa, itu sebenarnya materi yang dia sampaikan justru nyambung itu. Justru nyambung.
Cuma sing kadang ora patek bener gojekane kebablasan itu saja gitu loh. Itu sebenarnya materinya nyambung. Padune sing ngelokke ngono kuwi ora iso lucu ngono wae ngono lho, Pak. Kalau dia ceramah barangkali sepaneng semuanya, tetapi orang ini, ustadz ini tatkala ceramah mereka pada ketawa, tatkala mereka menyampaikan materi-materi yang sedih, mereka juga ikut sedih. Ini sebenarnya bahasa yang tepat untuk menyampaikan ilmu agama, mengajak mereka agar supaya menerima Islam. Mau idul hasanah seperti itu. Jangan dicela, Pak, jangan dikritisi sampai seperti itu. Karena memang kita butuh itu, Pak. Lah yang ngaji itu yang podo kepenake, podo nyamane, seneng didengar itu kan enjoy itu, Pak. Besok mesti mangkat neh. Coba jenengan ngaji sing nyampaikan cuman menteleng to, wis bujekan ora iso, wis kok mecucu tok ngono lho. Sesuk arep mangkat ya aras-arasan. Jadwale sapa to Ustaz kaya, lha opo wegah. Loh, ini diperlukan dalam dunia dakwah, Pak, itu. Dibutuhkan dalam dunia dakwah. Ya. Agar supaya mereka itu tertarik kepada kita, bukan orangnya yang dia sukai. Kalau wongnya itu satu-satu orang sing ganteng hari ini. Tapi penyampaiannya itu bisa tepat, bisa diterima, bisa dipahami, dia itu bisa tersentuh hatinya, kemudian merubah sikap dan perilakunya. Itu yang bagus, itu yang perlu dipelajari. Ustadz-ustadz sekarang itu tentunya juga belajar dalam urusan ini. Iya, aku ngomong, aku bisa ceramah, orang itu bisa nyambung, orang itu bisa memahami, bisa masuk ke dalam hatinya, bisa mengamalkan. Piye caranya? Itu seharusnya diperlukan dalam dunia dakwah. Yang terakhir, wajadilhum billati hiya ahsan. Metode yang ketiga itu adalah mendebat mereka dengan cara yang baik. Ini tidak selamanya harus dipakai kalau metode yang ketiga ini. Berdebat atau mendebat orang-orang yang belum dia menerima Islam itu dengan cara yang benar, itu memang suatu ketika dibutuhkan mendebat orang-orang seperti itu. Biasanya itu kita ingin dakwai kepada orang-orang yang pintar biasanya. Kalau orang pintar itu biasanya bukan debatan itu. Mungkin kalau jenengan buka YouTube itu, apa Gusti Allah iki enek? Endi kaya apa Gusti Allah? Kadang begitu kan gitu. Lah, itu akhirnya ya muncul ustaz-ustaz anggar ketemu koyo ngono tempelengen kan gitu. Itu kan dunia YouTube-nya begitu kan. Tapi zaman saya kalau dunia dakwah, kalau saya memahami nggak demikian. Artinya kalau kita ketemu orang-orang yang pintar, ini saya juga cerita lagi. Saya pernah menyampaikan satu ajaran Islam, atau saya ingin mengajak seseorang yang ingin saya ajak itu adalah orang Kristen. Orang Kristen, dia lama memeluk agama Kristen itu dia lama. Saya kenal dengan orang itu, ngobrol. Saya tidak resmi di rumahnya, dia ngobrol di perempatan itu ada cakruk. Itu saya mampir, saya ketemu. Saya datang ya enggak assalamualaikum, aku ngerti wong Kristen no. Aku langsung duduk gitu. Pripun Mas kabare? Dewe ya sampai apik wae. Saya mulai bicara gini ngobrol. Itu ternyata langsung Pak, dia langsung Islam tuh ngene-ngene wae langsung gitu lah. Ternyata hal seperti itu dibutuhkan. Mendebat orang-orang seperti itu. Cuman di saat kita mendebat orang-orang yang seperti itu, jangan kemudian merendahkan mereka, kemudian melemahkan dia, dan kemudian menunjukkan aib-aibnya dia. Jangan. Tetapi tunjukkan kebaikan-kebaikan Islam, kebenaran-kebenaran Islam, agar mereka supaya itu memilih. Dan agar supaya mereka itu bisa mengambil sikap, oh ternyata Islam itu yang benar gitu loh Pak. Bukan untuk dielek-elek, bukan untuk dijelek-jelekan. Jangan. Itu memang suatu saat kita butuhkan. Jadi kalau menggunakan bahasa saya, silahkan nanti jenengan boleh tidak cocok. Berdakwah itu seperti halnya kita ini menawarkan dagangan Pak. Menawarkan dagangan itu kan setiap ketemu kepada orang yang kita tawari, paling tidak kita punya sikap ramah gitu. Pengen nawar dodolan ini mesti kan sikapku itu ramah. Tatkala menyampaikan dengan bahasa yang santun, bahasa yang lemah lembut, bahasa yang baik kan, supaya dia tertarik dan tuku kan begitu. Dakwah itu mirip kayak gitu, bukan sama, cuman mirip kayak gitu. Dan jenengan pengen ngajar ke Islam kepada orang, iki lho Islam koyo ngene iki. Belum orang belum neraka. Oh.
bukan begitu dakwah ini. Dengan bahasa santun, pelan-pelan. Seperti jenengan kalau lihat orang sales menawarkan dagangan itu loh, mirip seperti itu. Pakaiannya rapi, pakai sepatu, klambine yo gosokan, melipit, jungkatan yo klimis gitu loh. Bahasanya lembut, murah senyum kan gitu. Kita kalau dakwah itu gitu, Pak. Arep dakwah nganggo peci aja menceng gitu. Itu orang sing ngrungokne ya kurang sek Pak itu loh. Iki kiai ini pecian ini ora bener kok. Urusan yang lain gitu. Murah senyumnya, ramah, bicara itu santun, tidak mudah mencela. Sales itu senajan dadi paido, Pak. Itu ora nesu, Pak. Allah dagangan koyo ngene kok larange koyo ngene, enggak nesu dia, enggak marah. Ya wis ra apa-apa. Nggih monggo yang kersa menawi mboten kersa nggih mboten napa. Itu masih tetap tersenyum. Ya kita sebagai umat Islam punya dagangan yang lebih mulia itu loh. Bukan murah senyumnya ngeliran jamaah itu loh. Dakwah menyampaikan Islam pecuca-pecucu pengapung. Bagaimana dia bisa mengenal Islam dengan baik gitu. Maka untuk itu teman sekalian, jadi wajadilhum billati hiya asal itu memang suatu ketika diperlukan mendebat mereka dalam rangka ini, tapi tujuannya untuk menawarkan dan menyampaikan kebenaran Islam itu kayak gini. Bukan untuk mencela dia, bukan untuk mencerca mereka, bukan untuk merendahkan dia, tidak. Tetapi untuk menawarkan Islam itu kayak begini. Jadi agar supaya mereka sendiri nanti akan menilai, oh ternyata Islam itu benar, Islam itu ternyata bagus, Islam ternyata mulia, sehingga mereka tertarik dengan kebaikan Islam ini dan mereka mau menerima Islam. Itu yang dimaksudkan wajadilhum billati hiya ahsan. Cukup, sudah waktunya sholat isya nih. Jadi kita sudah masuk pada metode dakwah ini. Kalau dikembangkan itu semuanya banyak sekali, tapi setidaknya ini mewakili bagi kita semuanya bahwasanya orang yang sudah terjun di dunia dakwah memang perlu metode-metode seperti ini. Tidak hanya modal berani, tidak hanya modal fasih bicaranya, tetapi perlu metode-metode yang diajarkan oleh Islam gitu. Sehingga kalau kita kembali kepada Rasulullah itu menyampaikan dengan cara yang baik, ikuti cara-cara Rasulullah, sehingga orang-orang itu terkesima, terpesona dengan Islam. Islam itu sebenarnya luar biasa. Jangan justru malah mereka membenci Islam, justru mereka mencaci Islam. Jangan seperti itu. Kalau terjadi seperti itu karena metode-metode ini biasanya sudah mulai ditinggalkan. Sehingga mereka punya kesan Islam itu jelek gitu. Padahal Islam itu sangat mulia sekali. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.